Saya senang sekali tadi mendengar pidato ketua ketua panitia Asro, mana Asro? Wakil Presiden. Wakil Presiden ya? Benar, Wakil Presiden. Jadi Presiden sama Gubernur Pak, saya lebih rendah Pak. Kok nggak ada fotonya di atas ini? Nanti nunggu ya keputusan MK ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project yang dirahmati Allah SWT. Kali ini kita akan mengangkat sebuah berita di portal islam.id dengan judul "Bisa aja Pak Anies nyentil Wapres". Penuhi undangan mahasiswa Indonesia di Yordania. Pak Anies bertanya ke panitia acara diskusi, kenapa tidak memasang foto Wapres? Anies Baswedan menjadi pembicara di hadapan mahasiswa Indonesia di Yordania dalam sebuah acara yang disiarkan langsung melalui YouTube Minggu 23 Februari 2025. Dengan gaya khasnya yang lugas, Anies menyampaikan materi yang sesekali diselingi celoteh ringan, mengundang tawa dan tepuk tangan dari para peserta. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika Anies mengapresiasi pidato Ashraf, perwakilan mahasiswa Indonesia di Yordania. Saya senang dengan pidato Ashraf, ketua panitia, ujar Anies. Namun host seminar segera meluruskan, Ashraf selaku wapres mahasiswa Indonesia di Yordania Pak. Menanggapi hal itu, Anies pun berseloroh, wapres kok nggak ada fotonya dipajang di atas ini? Celoteh ini langsung disambut tawa dan tepuk tangan riuh. Tak berhenti di situ, Anies kembali melontarkan candaan. Masih menunggu keputusan MK ya, yang makin mengundang gelak tawa peserta seminar. Kita saksikan videonya. Saya senang sekali tadi mendengar pidato ketua ketua panitia Asro, mana Asro? Wakil Presiden. Wakil Presiden ya? Benar, Wakil Presiden. Jadi Presiden sama Gubernur Pak, saya lebih rendah Pak. Kok nggak ada fotonya di atas ini? Nanti nunggu ya keputusan MK ya. Sampai mana dibutuhkan di kepemimpinan kita bahwa pendidikan investasi jangka panjang, tetapi dampaknya irreversible, tidak bisa dikembalikan. Sekali Anda sudah berpendidikan S1, ya sampai kapanpun Anda S1 nggak bisa hilang, bukan? Kalau Anda sekarang punya aset 100 juta, tahun depan bisa nggak aset Anda berubah jadi 10 juta? Bisa. Tapi kalau kualitas manusia sudah ditingkatkan kualitasnya, bisa nggak dimundurkan? Bisa, adanya maju terus, betul tidak? Nah, itulah sebabnya kenapa keterdidikan bangsa itu penting sekali. Nah, di sini pentingnya kepemimpinan nasional yang mau investasi di bidang pendidikan. Mudah-mudahan alokasi pendidikan nggak berkurang. Namanya juga doa kan. Soalnya gini teman-teman, cara kita mengetahui prioritas kalau di dalam pemerintahan itu diwujudkan dalam bentuk anggaran. Dari situ adalah cermin prioritas. Anda juga sama kok. Pengeluaran Anda sebulan itu mencerminkan prioritas Anda terhadap kegiatan Anda. Betul tidak teman-teman? Dipakai untuk apa uang sebulan Anda itu? Di situ adalah cermin prioritas Anda. Sama negara juga begitu. Nah, kami melihat pentingnya untuk kualitas manusia itu menjadi prioritas utama. Kalau kita sudah fokuskan di pendidikan, maka tidak bisa mundur. Kita punya PR besar sekali teman-teman soal pendidikan ini. Saya PR besar. Tadi saya sampaikan ngobrol dengan Pak Rektor. Harus jadi prioritas. Kenapa? Karena satu tiap tahun
anak masuk SD kelas 1, jumlahnya banyak. Ada yang mau tebak nggak berapa anak masuk SD kelas 1 tiap tahun? Tebak aja. Namanya juga tebakan. Kan bukan jawaban, tebakan. Tebak, makanya tebak boleh. 1000 apa? Ya pastilah di atas 1000. Gimana? Masa 100? Kita ini penduduknya 270 juta lebih. Jadi kira-kira masuk SD berapa? Ya pasti di atas 1000. Masuk Jakarta aja 1000. Betul sih, cuma kurang betul itu. Kritis ya, kritis ya. Iman, good answer. Di atas 1000, yang lebih dekat lah gitu. Ya, berapa? 30 juta. Berapa? 30 juta per angkatan. Wah, ya kebanyakan. Nah, kalau 30 juta, satu SD itu udah 210 juta, bukan? 16.000. Jangan, kebanyakan. 16.000 siswa. Satu angkatan se-Indonesia. Se-Indonesia masuk SD kelas 1 berapa? Oke, jadi jumlah anak SD kita 20 juta kali 6 kelas. 120 juta, kebanyakan. SD-nya, kebanyakan. 5,6 juta. 5,6 juta masuk SD. Ya? Dari kelas 1. Sekarang pertanyaan kedua. Tebak nih, yang lulus SMA berapa? Per tahun? Ya pasti kurang dari 5. Tapi berapa? Ya, yang masuk 5,6, lulusnya sekitar 3,7, 3,6, kadang-kadang 3,8. Kira-kira segitu. Oke, artinya apa? Ini kalau Anda ingat masuk SD. Ingat masuk SD dulu ya? Anda termasuk yang lulus SMA kan? Coba Anda ingat-ingat, teman SD sekelas Anda, siapa yang nggak lulus SMA? Banyak. Per tahun, sekitar 1,8 sampai 2 juta anak pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas, tidak lulus SMA. Biarkan itu berjalan 10 tahun, maka kita punya 20 juta orang yang pernah SD, nggak pernah SMA. Itulah problem kalau kita nggak ngurusin pendidikan. Caranya gimana ya, nambah jumlah SMP, nambah jumlah SMA, bener nggak? Nah itu, kalau itu butuh uang tidak? Butuh. Memang bisa bikin SMA pakai imajinasi? Nggak bisa, khayalan nggak cukup. Jadi teman-teman, poin yang saya sampaikan menyangkut pertanyaan tadi, kita harus memberikan investasi pada pendidikan lebih serius. Ya, demikian sahabat IDN Project yang dirahmati Allah SWT. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa membaca bagaimana kecintaan Pak Anies Baswedan kepada Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.